Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan Pak Delam Dahur. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 jam 12.19. Jumpa lagi dalam channel Belajar Saham Sendiri via YouTube. Channel ini selalu dibuat secara real time tanpa rekayasa, langsung apa adanya. Saham brand. Ada apa dengan saham brand suspended oleh BII? Ini hanya sekedar info ya. Suspended BII sementara saham brand ini alasannya. Nah, ini saya dapat dari internet satu hari yang lalu dari bareksa.com. Selanjutnya kita lihat di aplikasi saham brand. Nah, betul. Dilihat saham brand dalam keadaan kosong. Nah, ini berarti menandakan disuspended ya. Dalam order booknya oke, dilihat kosong juga. Terus 1 minggu yang lalu kita lihat juga. Nah, ini yang pernah saya bahas kemarin. Pergerakannya selalu naik. Baik. Saham brand disuspensi oleh BI setelah mencapai all-time high atau ARA pada hari Jumat kemarin jam 1 hari tanggal 3 Mei tahun 2024. Seperti yang sudah pernah saya postingkan di channel YouTube saya pada hari Rabu kemarin tanggal 1 ya kalau nggak salah, pas hari libur bursa, kemungkinan bertepatan dengan hari buruh. Nah, saya pernah memposting tentang pergerakan saham brand yang saya lihat terasa aneh. Nah, kebetulan pada hari ini, hari libur bursa juga, saya untuk memposting lagi tentang brand yang telah disuspensi oleh BII pada hari Jumat kemarin ya. Nah, suspensi ini berarti dia sudah istilahnya diberhentikan oleh BI untuk jual beli di saham brand ini. Terus ada pertanyaan, kenapa disuspensi oleh BII? Nah, ini pertanyaan ya. Karena BI telah mendeteksi adanya peningkatan harga kumulatif secara signifikan. Ini dilihat dalam pergerakannya itu dia selalu naik, dan dilihat dari order booknya ya, itu transaksinya kecil, sehingga dengan modal sekian miliar aja udah cukup untuk menggerakkan saham ini. Jadi setelah melihat pergerakan yang mencurigakan dan secara signifikan pada suatu saham, ini bertujuan untuk calling down. Nah, untuk calling down supaya para investor, pembeli saham itu tenang dulu. Investor ini berlaku di pasar reguler maupun di pasar tunai ya. Setelah itu selanjutnya para pelaku pasar saham diberikan supaya mempertimbangkan secara matang baik dan buruknya investasi di suatu saham tersebut. Nah, selanjutnya juga suspensi ini sebagai bentuk perlindungan supaya berhati-hati, jangan sampai mengalami kerugian di suatu saham. Dengan adanya bentuk perlindungan ini, tentunya
bertujuan sangat baik. Jadi malah kadang-kadang ada yang membandingkan ya, saham brand di suspensi, kenapa BRI turun banyak, tidak, nah, maksudnya dibiarkan gitu loh. Lah karena untuk saham BRI ya beda, mungkin beda karena di sana transaksinya itu tidak mencurigakan dan banyak sekali, padat, bahkan puluhan ribu, bahkan ada mencapai ratusan ribu juga. Tapi di saham brand ini transaksinya hanya puluhan lot gitu loh. Puluhan lot itu paling banyak paling 100. Jadi modal berapa miliar cukup untuk menggerakkan saham ini. Jadi ya jelas saya yang nggak tahu, yang nggak berpengalaman aja bisa menilai kok, apalagi BEI yang sudah berkompeten untuk melihat seperti itu ya. Ya udah terlihat jelas tentunya. Makanya ini bentuk dari perlindungan para investor. Jadi jangan berburuk sangka, jangan dibandingkan dengan saham yang lain yang memang berbeda. Nah, seperti itu. Maksudnya baik, tapi kalau malah ditanggapi nggak baik. Ya, masing-masing orang berbeda ya cara berpikirnya. Dengan adanya bentuk perlindungan itu supaya para investor dalam jual beli saham di BEI aman. Nah, kalau nggak aman ya nanti BEI nggak payu, nggak ada yang jual beli di sana, ditinggal orang. Nah, itu salah satu bentuk supaya masyarakat yang berkecimpung di bidang persahaman itu aman, tidak khawatir tentang investasinya. Nah, ada kabar selingan ini. Kenapa saham brand disuspend? Ya, karena peningkatan yang signifikan. Karena isu itu ya mungkin benar, ada endaknya, tapi mungkin ya juga benar juga bahwa penguatan saham brand itu ada kaitannya dengan BlackRock. BlackRock itu perusahaan investasi multinasional punyanya Amerika, sang kapitalis. Nah, perusahaan aset terbesar di dunia. Nah, ini ada selingan kayak gitu. Dengan adanya suspensi ini untuk para investor tidak perlu khawatir, karena kebijakan BI ini hanya bersifat sementara, dan nanti jika sudah dicabut maka brand akan melandai lagi di bursa. Nah, kita lihat ya perkembangan brand setelah dia dicabut, naik apa turun. Nah, kalau naik ya ini enak, yang punya emiten saham ini enak, cepat kaya. Karena apa? Yang dilepaskan di bursa saham ini hanya 5% atau berapa, itu sedikit sekali. Dan selanjutnya punya 85% tuh punya PP, Pak PP itu. Jadi dengan adanya naik turunnya saham ini ya dia semakin kaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, seperti saya. Sing pernah kepentoknya itu brand. Gitu. Suspended suatu saham ini tentu tidak mengejutkan ya bagi para orang-orang yang sudah lama berpengalaman dalam bidang persahaman ini. Tapi mungkin ini bisa sebagai informasi para investor pemula yang belum tahu tentang suspended BEI pada salah satu saham. Nah, ini hanya sekedar info. Jika salah, tolong untuk dikomenin dan dibenarkan. Dan saya minta maaf. Oke, ini hanya sebuah info. Sekali lagi,
Tolong saya di-subscribe ya, biar semangat, biar bisa tawa-ketawa. Lucu saya kalau ngulas saham ini. Terima kasih, selamat siang.